God of Benjamin. Kita mau melihat satu rahasia firman Tuhan yang mungkin selama ini saudara tidak perhatikan. God of Benjamin, artinya Allah dari Benyamin. Tokoh Benyamin dan keturunannya kita mau lihat lebih dalam. Sebelum itu ada beberapa introduction, pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Benyamin itu adalah anak terakhir dari Yakub, dari istrinya Rahel, istri yang paling dicintainya. Jadi Benyamin ini adalah suku terakhir dari 12 suku Israel. Anak terakhir sekaligus nanti dia menurunkan suku Benyamin, suku yang terakhir. Yang kedua, ada dua nubuatan penting tentang Benyamin. Yang satu nadanya negatif, tapi yang satu nadanya positif. Nanti kita akan lihat. Dan yang ketiga, suku Benyamin adalah suku yang hampir punah, hampir binasa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan akhirnya masih diselamatkan. Jadi ini sedikit gambaran tentang suku ini. Nah sekarang mari kita masuk lebih dalam. Yang pertama, di dalam Kejadian pasal 35 ayat 16-18 diceritakan di situ bagaimana kelahiran daripada Benyamin ini. Jadi Rahel cuma punya dua anak. Yang satu adalah Yusuf, yang satu adalah Benyamin. Dua-dua dicintai oleh Yakub. Nah coba perhatikan catatan Alkitab. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikan-nyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya, yaitu Yakub, menamainya Benyamin. Jadi waktu Benyamin lahir, rupanya Rahel sulit untuk melahirkan. Ya waktu itu tidak ada sesar, saudara ya. Nah saudara-saudara kita lihat di sini ketika Benyamin lahir, Rahel mungkin saja mengalami pendarahan dan sebagainya, akhirnya dia meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia memberi nama Ben-Oni. Tapi oleh ayahnya diganti menjadi Benyamin. Mengapa? Karena artinya beda jauh. Ben-Oni itu artinya the son of my sorrow. Anak dari kesusahanku. Mungkin karena dia susah melahirkan. Ben-Oni. Tapi bagi Yakub, ini bukanlah anak kesusahan, tapi anak dari tangan kananku. The son of my right hand. Sebab itu dinamakan kata Benyamin. Dan Ben-Oni tidak lagi dipakai, kan? Yang kita tahu adalah namanya Benyamin. Nah, sekarang kita masuk kepada dua nubuatan tentang Benyamin. Tadi sudah saya sampaikan. Ada nubuatan yang baik, tapi ada nubuatan yang kurang baik. Coba kita mulai dulu dari nubuatan yang negatif. Nah, ini adalah nubuatan dari Yakub. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 49, Yakub sebelum meninggal, dia menubuatkan masing-masing anaknya. Dan nubuatan bagi Benyamin berbunyi, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Saudara, ini nubuatan yang gak enak, saudara ya, karena kita tahu bahwa yang namanya serigala itu konotasinya selalu negatif. Binatang yang ya licik, ya kejam, ya ganas dan sebagainya. Dan nanti kita lihat apa yang dinubuatkan ini akan kita lihat di kemudian hari. Tapi puji Tuhan, sebelum Musa meninggal, perhatikan, karena ketika Musa mau meninggal, dia juga memberikan nubuat bagi masing-masing suku. Nubuat bagi Benyamin luar biasa. Musa berkata bahwa tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan, haleluya, yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Haleluya.
Kita bersyukur ya. Walaupun tadinya negatif, sekarang sangat positif. Benyamin dikatakan kekasih Tuhan yang diam dengan tentram. Dia adalah orang atau keturunan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bahkan dikatakan Tuhan diam bersama dengan Benyamin. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana penggenapan ini di dalam sejarah. Pertama, kita tahu ada seorang tokoh dari keturunan Benyamin yang sangat terkenal, yaitu Raja Saul. Raja pertama dari suku Israel. Dan Raja Saul ini sebenarnya raja yang luar biasa, tapi sayang di akhir daripada kehidupannya dia murtad. Karena dia menyimpan rasa dengki kepada Daud. Dan dia juga tidak taat kepada Tuhan. Sehingga kita tahu Raja Saul akhirnya ditinggalkan oleh Roh Allah. Dan dia meninggal bunuh diri. Jadi rupanya apa yang dinubuatkan ini terjadi, saudara. Serigala yang menerkam mangsa. Tetapi apakah cuma di situ penggenapan dari nubuatan tersebut? Coba kita lihat satu hal lagi. Kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, maka saudara akan melihat bahwa kitab ini diakhiri dengan sebuah peristiwa yang mengerikan. Makanya zaman Hakim-Hakim itu adalah zaman yang paling kelam, yang paling gelap dalam sejarah bangsa Israel. Bagaimana kitab Hakim-Hakim itu diakhiri dengan sebuah peristiwa yang saya sebut adalah peristiwa Gibea. Karena peristiwa ini terjadi di sebuah kota Gibea namanya. Kota ini adalah kota dari suku Benyamin. Apa yang terjadi di situ? Nanti saudara baca di Hakim-Hakim 19. Saya ngomong aja sungkan, saudara. Dan tidak kebetulan kalau saudara bandingkan dengan Kejadian 19, perhatikan. Kadang-kadang firman Tuhan itu tidak kebetulan. Pasalnya sama, cuma peristiwanya berbeda. Kalau di Kejadian 19, yang melakukan adalah orang-orang Sodom dan Gomora. Kita bisa mengerti. Mereka memang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Hakim-Hakim 19 yang melakukan adalah suku Benyamin. Umat Allah. Mengerikan sekali, saudara. Kalau umat Allah melakukan dosa yang begitu keji. Dan tidak heran mengapa itu bisa terjadi karena pada zaman itu dikatakan mereka tidak lagi memiliki tokoh panutan. Tidak lagi punya raja yang memerintah dan mereka berbuat sesuka hatinya. Makanya saudara, jangan kita pikir kita anak Tuhan, lalu kita lebih baik daripada orang dunia. Walaupun kita anak Tuhan, kita berpredikat orang Kristen, tapi kalau kita tidak punya Tuhan dalam hati kita, kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, tidak hidup bersama dengan firman, tidak hidup bersama dengan Roh Kudus, kita bisa melakukan hal yang lebih jahat dari orang dunia. Nah, itu terbukti kok. Jadi peristiwa Gibea ini terjadi di dalam lingkup orang percaya. Suku yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah. Dan akibat daripada peristiwa ini terjadilah perang saudara yang pertama dan yang terbesar. Sehingga dikatakan suku Benyamin hampir musnah. Jadi 12 suku hampir cuma sisa 11 suku. Suku Benyamin hampir musnah, dibunuh semuanya. Dalam kemarahan mereka saling membunuh. Hanya tinggal 600 orang laki-laki yang masih hidup. Dari sekian puluh ribu mungkin. Dari suku Benyamin cuma tinggal 600 orang laki-laki. Untung waktu itu mereka akhirnya sadar. Bahkan mereka menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kenapa ini sampai terjadi? Hari ini ada satu suku yang punah dari bangsa Israel. Kita bersyukur bahwa ada akhirnya suku ini pelan-pelan akhirnya dipulihkan. Bayangkan kalau seandainya suku Benyamin punah dari bangsa Israel, apa yang akan terjadi, saudara? Oh, enggak apa-apa, masih ada 11 suku. Perjanjian Allah untuk 12 suku. Dan bukan itu saja, saudara. Nanti kita akan ikuti dalam Alkitab. 700 tahun kemudian kurang lebih mereka diselamatkan oleh suku Benyamin. Karena Esther dan Mordekai itu adalah keturunan Benyamin. Kita tahu peristiwa yang terjadi di saat itu. Di mana bangsa Yahudi hampir dibersihkan, pembersihan etnis. Dan sudah tidak ada pertolongan lagi. Tapi Tuhan pakai seorang wanita muda bernama Esther. Didampingi oleh pamannya yang bernama Mordekai.
Dua orang inilah keturunan dari Benyamin. Merekalah yang menyelamatkan bangsa Yahudi waktu itu. Jadi kalau saya renung-renungkan saudara, di balik segala peristiwa ini ada campur tangan iblis. Coba saudara pikir ya, apa yang terjadi kalau saat itu di dalam peristiwa di Gibea itu akhirnya sungguh-sungguh musnah Benyamin. Maka Esther tidak akan ada. Esther tidak ada berarti suku Yahudi akan dimusnahkan. Berarti Mesias tidak akan lahir lagi, kan? Karena yang diincar iblis selalu keturunan atau benih perempuan itu. Dia terus ingat itu. Yang dikatakan Allah di dalam Taman Eden, Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa benih daripada perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi memang kita kadang-kadang harus melihat secara global. Banyak hal terjadi. Di balik segalanya itu adalah kuasa iblis yang bekerja. Ya, makanya kita sebagai orang percaya kita harus mengerti dan harus berhati-hati. Paulus di dalam 2 Korintus berkata, karena kita tahu apa yang menjadi keinginan daripada si jahat itu. Makanya kita jangan sampai ikuti. Kadang-kadang hal yang kecil-kecil, saingan di antara jemaat, ya, iri hati, tidak cocok satu dengan yang lain. Jangan dianggap kecil itu. Jangan dianggap ini cuma kecil, masalah kecil. Hati-hati saudara. Celah yang kecil aja iblis bisa masuk. Makanya mari, setiap anak Tuhan benar-benar hidup di dalam roh. Kita belajar hidup sesuai firman. Kalau tidak mau kapan lagi saudara? Mau kapan lagi kita mau belajar hidup sesuai dengan firman Allah? Kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Mari kita sama-sama, satu dengan yang lain. Belajar hidup dalam kasih, saling mengasihi. Kalau masalah perbedaan itu banyak. Jangankan dengan orang lain, suami dengan istri aja berbeda. Anak kembar aja berbeda. Makanya mari setiap pribadi, tidak bisa cuma satu pihak. Saudara, setiap pribadi, mari kita sama-sama sadar. Kita mau hidup itu, mari kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan itu masih menyelamatkan suku ini. Rupanya Tuhan punya rencana besar ke depan. Bukan cuma sampai di sini. Coba sekarang kita tarik sekarang kepada zaman gereja. Apa sih kaitannya dengan gereja? Mengapa saya ngomong tentang Benyamin? Apa kaitannya? Coba kita lihat. Sudah perhatikan, kalau saya renung-renungkan, saya mengatakan bahwa Benyamin ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Terutama kita, bangsa non-Yahudi. Yang menurut orang-orang Yahudi dianggap bangsa kafir. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya beberapa kali selalu bicara tentang anak. Dan salah satunya yang jelas di dalam Lukas pasal 15, itu dia bicara tentang bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Gereja Tuhan. Makanya gereja ini dapat saya katakan adalah suku anak bungsu. Kita dipilih dari orang-orang yang tadinya punya latar belakang yang kurang baik. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup seperti, maaf, serigala. Kita licik, kita jahat, kita kejam. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan dari kebinasaan. Sama seperti suku Benyamin, hampir binasa. Tapi Tuhan selamatkan dia. Karena oleh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara-saudara dan saya menerima Yesus. Dan kita selamat. Jadi mulai kita lihat ada sedikit korelasi bukan? Gereja itu ibarat Benyamin rohani. Tadinya kita adalah sesuatu yang kurang baik, seperti serigala dikatakan. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita sekarang menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Dan siapa rasul yang berjasa membawa Injil kepada bangsa kafir? Tidak lain adalah Paulus. Amin. Yang tadinya bernama Saulus. Tuhan itu kadang-kadang main dengan nama, dengan ini. Menarik bukan ini? Ada Saul, sang Benyamin yang menjadi serigala, tapi ada Saul yang diubahkan dari serigala, gitu. Paulus sendiri katakan, aku dulu kejam, aku dulu bengis, aku dulu jahat. Tapi dia diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi kekasih Tuhan. Dan dia dipakai untuk menginjil kepada bangsa kafir. Menjadikan mereka juga Benyamin rohani. Dan Saulus ini orang Benyamin. Ini semua tidak kebetulan. Coba nanti saudara renungkan apa yang saya khotbahkan. Sudah dengar lagi, saudara renungkan, saudara akan kagum dengan cara Tuhan, ya bekerja sedemikian rupa, dia mengenapi, ya seperti kita main puzzle, saudara, cak dekat, keluarlah gambar yang indah. Jadi Saulus yang akhirnya menjadi Paulus itu suku Benyamin, dia dipakai untuk menyelamatkan bangsa kafir, dijadikan
menjadi Benyamin rohani yang dikasihi oleh Allah. Sehingga kita sekarang menjadi kekasih Tuhan. Amin. Coba saya bacakan ini. Roma 9 ayat 24-25. Yaitu kita yang telah dipanggil olehnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan disebut umatku. Dan yang bukan kekasih akan disebut kekasih. Haleluya. Sudah bisa melihat sekarang bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Kita sekarang disebut kekasih Tuhan yang diam dengan tentram. Haleluya. Dan kita diselamatkan oleh seorang Benyamin. Haleluya. Kita bersyukur bukan, Tuhan begitu baik. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya yang seharusnya binasa. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Apakah cerita kita berakhir? Belum. Mari ada satu poin lagi yang luar biasa. Nah ini kesimpulan ya. Sampai di sini kita sudah bisa ngambil kesimpulan. Kita Benyamin rohani selamat karena pelayanan seorang rasul dari suku Benyamin. Dan sekarang kita diubahkan dari serigala-serigala menjadi kekasih-kekasih Tuhan yang diam dengan tentram. Sekarang masih ada satu poin lagi yang luar biasa. Karena Yesus adalah the God of Benjamin. Coba kita baca Kisah 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ingat dari awal bahwa nama Benyamin adalah the son of my right hand. Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi dialah Allah dari Benjamin itu. Allah dari kekasih-kekasih Tuhan. Allah dari saudara dan saya, gereja Tuhan. Yang notabene adalah suku Benjamin secara rohani. Dan masih ada janji yang luar biasa. Berkat dari Allah Benjamin ini. Coba kita baca. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sudah perhatikan di sini. Bagaimana Yesus, the God of Benjamin itu. Ketika dia sudah ditinggikan. Dia menjadi the God of Benjamin. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka dikatakan dia menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang dicurahkan kepada gereja. Tuhan mau kita kembali kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu berkat dari Allah Benjamin untuk kita para kekasih Tuhan. Terima Roh Kudus saudara, jangan ragu. Minta Roh Kudus, rindukan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Saya rindu kita benar-benar dijamah oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang disiapkan oleh Tuhan. Yang diberikan kepada gereja untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang mulia. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita semua saudara-saudara. Kita rindu Roh Kudus bekerja. Kita rindu dia menjamah kita kembali. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara mungkin sudah penuh Roh Kudus. Tapi jangan saudara puas. Mari sama-sama kita rindu ada something new. Ada sesuatu yang baru dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Pengenalan kita dibaharui. Kasih kita dibaharui. Kerinduan kita dibaharui. Mata kita dicelikan kembali. Haleluya. Untuk melihat kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Roh Kudus adalah harapan kemuliaan gereja. Haleluya. Tuhan memberkati.